Jod, lo semalam nonton gak sih? Apple event. Kita hari ini mau keluar, mau ngobrolin sama Jody nih yang megang kameranya tentang Apple event semalam. Jadi ini Apple event kedua kalau nggak salah tahun ini yang ngobrolin tentang, well sebelumnya gue nggak tahu akan ngobrolin apa, tapi cuma memprediksi bahwa akan keluar namanya Max. Lo pakai Mac apa Windows, Jod? Windows lagi. Windows ya? Iya. Oke, kita semua pakai Windows dan istri gue pakai Mac. Dan gue udah lama nggak beli Mac, udah lama nggak pakai Mac, cuman kadang-kadang benerin aja. Nah, sekarang yang dikeluarin tadi malam itu ada beberapa Mac dan ada beberapa produk lain. Oke, gue cerita satu persatu dari yang paling reasonable. Yang dari awal acaranya dia ngeluarin yang namanya Apple Music Voice Plan. Jadi kayak plan $4.499 per bulan untuk lo langganan Apple Music dari yang lebih ekonomis lah. Dan itu bisa lo bisa dengerin di mana aja lah, gitu-gitu, dari semua Apple device semuanya. Itu oke. Masih lama biasanya kalau services di Indonesia. Kedua, dia ngeluarin yang namanya HomePods. Oh, udah tau HomePods belum? Oke, HomePods itu adalah ya kayak speaker, Bluetooth speaker yang dari Apple yang udah keluar cukup lama pernah dan sekarang keluar dalam warna-warni dengan suara lebih bagus. Yang lagi-lagi ya nggak produk populer di Indonesia. Oke, we can forget about that. Yang lebih menyenangkan adalah di saat keluarnya, kalian pernah lihat video gue yang ngomongin TWS nggak sih sama Nucha? Nah, inget nggak sih Nucha di situ nggak bisa ke TWS lain kecuali AirPods dan nggak yang Pro, maunya yang AirPods kedua. Nah, di event semalam mereka keluar yang namanya AirPods 3. Jadi AirPods yang tetap tanpa rubber tip di ujungnya, tanpa karet-karet kenyal-kenyal itu di ujungnya. Dia juga baterai lebih lama, spatial sound, water resistant, and sweat resistant, dan tapi belum noise cancellation ya, dan itu pasti gue akan beliin untuk Nucha sepertinya ya, salah satu produk yang paling gue mungkin beli. Nah, selanjutnya kita mau ngobrolin hari ini, jalanin tentang main products-nya, yaitu the processors and the Macs. Potong rambut dulu, temenin gue ya, sama mau ngopi-ngopi dikit. Udah lihat kan? Ini apa? Nanti gue ceritain bisa dapat di mana. 3 Days of Lunch merch. Lo nonton Apple event nggak semalam? Gue nggak nonton, tapi gue pagi-pagi pas bangun kayak shit nih apaan sih, lap buat iPod gitu-gitu kan, kayak agak penting sih. Dia bilang the most advanced apa napkin atau apalah cloth ever gitu. Kayaknya bagusan cadar Uniqlo. Tapi kan lo impiannya beli laptop, ini setidaknya beli lapnya dulu ya nggak? Jauh sih, nolnya beda jauh. So guys, gini gue ceritain. Jadi kemarin Mac itu nyiptain atau ngeluarin launch 2 prosesor barunya, M1 Pro sama M1 Max. Wah, itu kenceng banget deh. Kalau misalnya kita ngomongin M1 Pro itu aja udah sekitar berapa ya? 7 kali lebih cepat dan ukurannya juga lebih besar daripada mereka kasih perbandingan Intel segala macam sih. Tapi ngeri banget. M1 aja udah menurut gue salah satu yang paling direkomend banyak YouTuber, apalagi untuk content creator yang ngeditnya di Final Cut. Terus dia ngeluarin M1 Pro dan sekarang ada M1 Max. M1 Pro itu adalah 10 core CPU dengan I think it was 16 core GPU. Itu udah ngebut banget, plus dikeluarin Max yang 10 core-nya sama tapi GPU-nya 32 core GPU, itu banyak banget. Iya, formatnya dia adalah ProRes, itu semuanya beres semua di situ. Ngedit audio dengan spatial audio secara detailnya dipindah-pindahin, terus ngedit 4K, 8K segala macam, di mana red-nya si MKBHD udah pakai 8K semua, dan itu masif banget, gila banget. Perbandingan semua dikasih lihat dibanding M1 yang udah ada dan dibanding sama Intel dan Radeon GPU segala macam itu ada, dan itu disematkan, ditaruh di dalam Mac yang baru, MacBook yang baru. Jadi dia keluar yang 14 inch dan 16 inch, di mana yang lucunya, oke, kita gini. Kita bisa bilang bahwa itu mungkin adalah prosesor tercepat yang pernah ada, built-in in-house lagi. Jadi dibangunnya oleh Apple sendiri, and that's amazing. Hands down, itu keren banget. Gua akuin, asli. Tapi lucunya yang gue bikin lebih menarik dari launching semalam adalah sebenarnya faktanya bahwa Apple itu kayak correcting their mistakes, tapi nggak ngakuin. Tahu kan? Nih udah gak ada orang ya. Tahu kan bahwa mereka sendiri itu yang mencabut ports yang ada di Mac sebelumnya dan tiba-tiba
semalam tada muncul lagi. Ya semua creator sih seneng, tapi kan kita kalau diinget-inget lagi kan lo yang waktu itu ngeluarin, lo yang waktu itu cuman bikin jadi USB-C. Sekarang ada HDMI lagi, ada SD card slotnya lagi, ada 3.5 audio jack plus Thunderbolt 4 USB-C, dan itu udah jadi banyak banget, semuanya ada lagi. Itu satu hal yang mereka bawa balik. Hal kedua, ada lagi satu hal lagi yang mereka bawa balik selain ports-nya tadi adalah keyboardnya. Jadi keyboard yang mereka adain itu dulu mereka sempat bikin namanya touchpad, di mana itu berupa sebuah layar yang bisa disentuh, yang bisa gonta-ganti lah sesuai dengan fungsinya. Tapi sekarang balik lagi adalah keyboard biasa dengan F1, F2 segala macam shortcut keyboards yang biasa banget. Memang katanya beda dari segi lo ngetiknya lebih enak, nyala luminance-nya, nyalanya lampunya itu lebih baik kalau digelap segala macam. I'm sure it will, karena yang butterfly keyboard itu nggak enak banget, kayak iPad yang sebelumnya keyboardnya itu nggak enak banget, keras banget. Tapi sekarang mereka perbaiki dengan keyboard yang flying ini, tapi lebih berat. Itu juga balik, jadi dua hal itu balik, ports and keys. Tapi mereka bilangnya bahwa ini this is the most advanced ports ever, bla bla bla, the most advanced, something we never done before. I think it's just lucu aja sih cara mereka bawa baliknya, tapi mereka masih pede tentang gitu. Well anyway, Apple's being Apple. Satu lagi tadi yang Lucky bilang adalah mereka meluncurkan ini semua dengan harganya masih oke. MacBook Pro mulai dari yang 14 inch mulai dari 1.999, yang 16 inch mulai dari 2.499. Kalau lo emang kerjanya di bidang itu, I think it's worth it lah. Dan mereka juga meluncurkan sebuah cloth atau lap. Lalu lu pengen laptop, itu belinya lap dulu yang harganya $19, which is masih 600-700 ribu kali kalau di reseller. Aduh, this is the most advanced cloth ever. Makan Mas Aryo. Thank you. Di sini ya? Yes. Ini gue taruh sini aja. Lo udah denger apa tentang Apple event? Bukannya ada ini iPad baru ya? Enggak, ada Mac baru, MacBook baru. AirPods baru, Oke. sama ada HomePod. HomePod. Ya, HomePod lo udah lama. HomePod udah lama. Terus Sama ada yang keren lagi, apa? ada lap baru. Lap kain. Iya. Gue? The most advanced cloth ever katanya. Wow. Harganya $19. Terbuat dari Iya, lap. bambu organik. Lap, I don't know man. I haven't Wow. checked it out. Dan dia kompatibel sama semua produk Apple. What you mean compatible? Jadi sama semua produk Apple bisa dipakai. Lah, semua lap kayaknya bisa gitu. Keren ya? Kan nggak semua kompatibel. Ini semua lapnya Oh semua my god. kompatibel. Kalau hilang bisa ini find my lap. Iya, sekarang udah ada yang pre-order di reseller gitu, harganya $700.000. Mau beli nggak? Lap Apple, ada logo Apple. Find my lap, kalau lap gua ketinggalan di mana, gua bisa cari, gua gitu mau. ya? Bukan lap dance ya? Oh. Bukan lap dance ya? Oke. Kalau bisa ngelap keringet gua jadi uang bisa. Oh iya, baik. Nick the Barbershop. Emang lucu banget orangnya. Gila. Ntar lu lihat ini dong. Oh, Ada nama lo nggak? ada. Gua tuh udah ngeliat sebenarnya. Si Ruby ngepost ini kan hari ini kan. Gua ngeliat kayak season 1 ada nama gua. Cakep. Nanti gua kirim ya kalau udah jadi ya. Siap. Tolong dipakai ya nice. dengan bangga ya. Nice, bangga lah, banyak loh. Banyak Iya. lo yang datang ke sini dengerin 30 Day of Lunch terus datang ke barbershop gue. Lo harus beli. Nggak beli. Lo gua kirimin nanti lo pakai dong. Pakai pasti. Iya, yowes. Nah, ini dia hasilnya. City Boys Club cari Nick deh. Atau dengerin podcastnya, ada juga di sini kan? Ada. Days of Lunch, right? Yuk kita caps.
Nuki mana Nuki? Di depan. Di bola nih. Oke, sih. Jangan lupa beli lapnya ya. Buat gelas. Buat gelas. Oke, udah saya potong rambut, beli kopi, gue mau balik lagi sekarang. Tapi ya serius sih, menurut gue ini bisa jadi bahan bercandaan. Memang pasti, apalagi layarnya itu MacBook baru, layarnya itu ada notch-nya. Jadi Apple itu masih seneng pakai notch, walaupun segala macam smartphone yang lain berusaha ngilangin notch. Nah sekarang dia ada notch bahkan di laptopnya demi layar yang lebih besar, tapi masih ada kamera yang kameranya naik resolusinya by the way, tapi masih ada notchnya. Bukan masih, justru ada notchnya sekarang. Menurut kalian gimana? Menurut gue, again lagi-lagi itu satu hal yang udah nempel dari iPhone 10, iPhone 10 kalau nggak salah, dan dia lanjut ke 12 segala macam sampai 13 kepada notch, dan sekarang laptopnya. I think it's gonna be okay notchnya, jujur aja. Dan that's one thing yang Apple berusaha bikin beda, terus masih stick, masih oke. Sedangkan ada beberapa seperti cara nge-charge Apple Pencil yang pertama, cara nge-charge Magic Mouse yang kedua, itu banyak banget yang design fault yang menurut gue jadi Apple nggak sempurna, but they are still growing. Lihat dari harga sahamnya, lihat dari market leadernya, dan kayak untuk pro-nya ini sendiri menurut gue, I think it's really pro. Dari segi bukan pro yang orang pengen jadi pro, tapi MacBook Pro dibutuhkan oleh para pro creator gitu. So, what do you think? You gonna buy this thing? Akan ngejar MacBook Pro atau ngejar AirPods doang kayak gue, atau nggak sama sekali semuanya, atau cuma lapnya? Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue pulang dulu. Bye now, be nice.